Anjir, Dewi Qiangge, bertahanlah. Itu kan zona terlarang level S, habislah kita. Tim penyelamat nggak bakal bisa masuk ke sana. Gawat, Dewa Iblis Kayu, itu monster kelas legenda. Apa? Aku akan mati di sini. Waduh, sialan, siapa sih yang lepas anjing gak pakai tali? Gonggong terus, berisik banget sih dari tadi. Gue mau tidur siang nih. Sekali lagi lo bunyi, gue sikat beneran ya. Kurang ajar, berani-beraninya lo ngeludahin gue. Ngelunjak ya. Sial banget, sandal baru gue jadi kotor kan. Tadi itu. Apa yang barusan gue lihat? Gila. Siapa sebenarnya orang sakti ini? Kasihan banget Neng, bajunya sampai compang-camping gitu. Luka-luka lagi. Untung gue ada baju baru. Senior. Dia memakaikannya padaku. Pasti ada maksud tersembunyi di balik tindakannya ini. Why, Neng, mau mampir dulu nggak? Minum dulu di rumah gue. Tempat ini emang agak pelosok. Jarang ada orang lewat sini, jadi jangan sungkan ya. Senior, apa Anda sudah lama tinggal di sini? Iya, udah beberapa tahun. Harganya murah sih, cuma ya itu. Nyamuknya agak banyak. Nyamuk? Itu kan anak anjing neraka berkepala 3. Sepertinya itu. Tulang naga. Ergo, berhenti gigit-gigit. Sana, ambilin minum buat tamu. Lupa, lo kan gak bisa nuang air. Sana rebahan aja di pojokan. Monster sebuas itu. Malah dijadiin peliharaan kayak anjing pudel. Sebenarnya, sekuat apa tingkat kultivasi senior ini? Dewa bumi? Atau jangan-jangan? Ayo duduk, duduk, jangan sungkan. Bentar ya, gue ambilin teh dulu. Hah? Kak Qiangge. Jangan gerak, sofa itu makhluk hidup. Itu dibuat dari kulit monster 1000 mata. Aduh, anjing itu barusan ngelirik ke kamera. Gak ada suguhan mewah di rumah. Ini cuma daun yang gue petik asal dari pohon depan. Ini kan. Teh Wu Dao yang legendaris itu. Harta karun yang selembarnya saja bisa memicu perang dunia. Dia malah menyajikannya kayak air putih biasa. Senior, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Alah, gak usah sungkan. Di pohon depan masih banyak kok. Kalau suka, nanti pas pulang gue bungkusin 1 plastik. Neng ini aneh banget. Teh murahan begini dibilang berharga. Perasaan ini. Buset, Neng, kamu kenapa? Kok malah bercahaya? Apa tehnya kepanasan? Terima kasih atas bimbingannya, senior. Kebaikan ini, takkan pernah saya lupakan seumur hidup. Ngapain? Cuma minum teh doang, kan? Gak perlu sampai sujud begitu, kali. Ini anak. Otaknya agak gesrek ya, masa minum teh aja pakai acara sungkem segala. Sudah. Lagian kelihatannya kamu gak punya tujuan. Mending bantu aku beres-beres di sini. Silakan beri perintah, senior, meski harus menerjang api sekalipun. Saya siap melaksanakannya. Aduh, gak usah berlebihan gitu. Cuma rumput di kebun belakang itu, tumbuhnya cepat banget. Bantu aku cabutin ya, nanti siang aku traktir makan. Cabut rumput, maksud senior, merawat, taman suci, ini. Ini adalah kehormatan besar bagi saya. Tadaa, nah, ini dia rumput liarnya. Susah banget dicabut, akarnya nancap dalam banget. Lihat, kayak gini. Gampang, kan? Ayo coba. Rumput liar apanya? Ini kan, tanaman iblis pemakan manusia. Bahkan satria pun harus pakai sihir api tingkat tinggi untuk melawannya. Tapi senior malah mencabutnya dengan tangan kosong. Hati-hati, jangan sampai tanganmu luka. Jangan bengong, ayo cabut. Baik, senior. Hebat juga kamu. Kelihatannya aja lemah lembut, tapi kerjamu gesit juga. Sisanya biar aku yang potong.
Sabit ini emang agak tumpul sih. Tapi buat potong rumput masih bisa lah. Loh, kok malah gemetaran gitu? Tadi aku nemu ular di halaman. Kelihatannya masih segar. Sudah kupotong-potong, kamu gak keberatan, kan? Pola ini. Ini kan daging piton petir 9 langit. Legenda yang sudah punah itu. Malah bengong, ayo, masukin dagingnya. Ah. Mantap, ular liar emang teksturnya kenyal banget. Nih. Neng, cobain deh. Host, jangan dimakan, tubuhmu bisa meledak. Itu daging keramat, bahaya banget. Berisi kalian, ada suhu di sana yang menjaga. Gak bakal mati, ini justru berkah luar biasa. Pelan-pelan, masih panas. Minum dulu biar tenang. Senior, sedang memurnikan jiwaku. Inikah kekuatan dari seorang ahli sejati? Siapa sih? Gak sopan banget. Apa tukang renovasi sebelah mulai kerja lagi? Senior, ada hawa membunuh. Jumlah mereka banyak. Heh, perempuan di dalam, dengar. Serahkan harta karun yang kau ambil dari zona terlarang. Kalau tidak, rumah rongsok ini akan kami ratakan dengan tanah. Ratakan? Coba saja kalau berani sentuh rumahku. Aku nyicil 30 tahun buat beli rumah ini, tahu, dasar tukang gusur. Apa mereka nggak punya aturan? Senior. Mereka itu Shadow Society. Kelompok penjara yang kejam. Mau kelompok apapun itu, berani-beraninya mau bongkar rumahku. Akan kuhajar mereka semua. Kau diam saja di dalam, jangan bergerak. Biar ku beri pelajaran para preman ini. Senior marah besar. Shadow Society. Oh, ada yang cari mati rupanya. Bocah, suruh wanita di belakangmu keluar. Dan aku akan mengampunimu. Jadi kau yang mau bongkar rumahku? Hah? Kau tahu nggak berapa biaya renovasi yang sudah kuhabiskan? Hah? Kau sudah gila? Ya. Jangan banyak bacot, pergi sekarang, atau kupanggil polisi. Polisi? Di tempat seperti ini. Hajar dia, habisi bocah ini sekarang juga. Preman zaman sekarang sombong sekali. Cuma modal tongkat lampu saja sudah berani memukul. Gak sadar mereka lagi berhadapan sama siapa. Grandmaster tingkat 7. Bukan. Ini. Great Grandmaster. Tenaga cuma segini mau sok-sokan jadi tukang gusur. Belum makan? Ya. Si mata satu, kau saja yang maju. Sini, biar kulatih kau sedikit. Bocah ini pura-pura lemah. Dia benar-benar lawan yang tangguh. Semuanya, bersiap. Gunakan meriam pemusnah dewa, hancurkan dia. Bawa lampu kilat segala. Mau direkam buat konten? Hah? Silau banget. Bahkan seorang Great Grandmaster pun pasti mati kalau kena serangan sebanyak ini. Kalian benar-benar nggak punya etika. Main petasan sembarangan di depan rumah orang. Lihat nih, teras rumahku jadi kotor semua. Ergo, keluar, usir tamu-tamu nggak tahu diri ini. Anjing neraka kepala 3. Ini monster kelas S, lari, cepat lari. Gigit mereka, tapi jangan sampai mati ya. Nanti aku repot harus bayar biaya rumah sakitnya. Ampun, anjing dewa, kami pergi sekarang juga. Lu Yuanlong, sini kau. Bayar ganti rugi. Lihat ini, ubin depan rumahku hancur gara-gara kalian. Suhu. Ini, ada 1 juta di sini. Pinnya 66. Apa ini cukup? 1 juta? Buset. Tukang gusur zaman sekarang kaya banget ya. Padahal ubin begini paling cuma 50.000. Ya, meski uang segini gak seberapa bagiku. Tapi karena kalian sudah minta maaf dengan tulus. Sana pergi, jangan sampai kulihat muka kalian lagi. Hehe, asyik. Kaya mendadak nih, 1 juta cukup buat renovasi rumah. Sisanya bisa buat beli makanan anjing yang mahalan buat si guguk. Musuh kuat dianggap semut. Tapi di depan uang malah jadi. Santai ini.
Apa ini yang namanya tingkat? Kembali ke fitrah. Neng, bola ini kedap-kedip terus. Benda apaan sih ini? Ini bola Livestrium saya, senior. Tadi. Kejadian tadi semuanya masuk siaran langsung. Anda tidak keberatan, kan? Oh, live, kamu selebgram ya? Ya. Begitulah. Kenapa nggak bilang dari tadi? Tadi itu. Aku nggak kelihatan galak, kan? Aduh, anu. Gimana? Aksi panggungku tadi. Kalian semua suka, kan? Sudah ketemu? Latar belakang looping ini. Tidak ada, datanya kosong melompong. Seolah-olah dia muncul begitu saja dari antah berantah. Bisa memelihara Cerberus seperti anjing biasa. Dan membunuh Dewa Iblis cuma pakai sandal jepit. Orang ini pasti melampaui level bencana. Kita harus tarik dia ke pihak kita. Orang sekuat ini. Kalau dia memihak manusia, kita punya harapan untuk menyerang balik ke zona terlarang. Tapi kalau dilihat dari kelakuannya, dia agak aneh. Mau seaneh apapun, kita harus bantu dia. Siapkan hadiah besar. Aku sendiri yang akan menemui Tuan Lu ini. Ganti ubin, cat tembok, terus beli TV baru. 1 juta kayaknya agak ngepas ya. Senior, saya bisa berikan semua hasil live tadi. Untuk Anda. Dari siaran tadi saja, total sawerannya sudah lebih dari 10 juta. Berapa? 10 juta. Neng, beneran? Live streaming bisa dapat duit sebanyak itu? Iya. Semua orang sangat mengagumi senior. Kalau gitu, ngapain aku jualan di pinggir jalan? Aku mau live juga. Jualan? Senior. Maksud Anda, selama ini Anda jualan di jalanan? Iya, di jalan belakang komplek itu. Biasanya aku mungut barang bekas, aku benerin dikit, terus dijual lagi. Susah banget cari duit zaman sekarang. Mungut barang bekas di zona terlarang kelas S. Itu pasti serpihan senjata dewa, kan? Dan yang dia benerin itu pusaka kuno. Coba lihat ini, meski agak retak. Tapi pantulannya jernih banget. Harganya cuma 5.000. Terus yang ini, buat motong sayur cepet banget. Cuma agak karatan aja, 10.000 dapat 2. Hah, jualan sekarang emang makin sulit. Senior, biar aku bantu promosikan barang-barang ini. Beneran? Kamu bisa bantu jualin? Pasti bisa. Harganya pun bakal bikin senior puas. Halo semuanya, hari ini aku bawa barang spesial buat kalian. Pisau dapur ini emang udah patah. Tapi kualitas bajanya luar biasa. Bisa membelah besi semudah air. Bukan 9 juta. Bukan juga 900.000. Harganya. Terserah kalian mau kasih berapa. Aku tawar 5 miliar. Kau pikir dia pengemis? Itu pedang pembantai dewa. Ya ampun. Aku bakal kaya mendadak. Itu kepala keluarga Wang, dia juga datang. Ya iyalah, Tuan Lu sekarang orang paling populer di dunia. Gak ada yang mau ketinggalan cari muka. Antre, semuanya antre. Jangan dorong-dorongan, Tuan Lu suka ketenangan. Kenapa hari ini ramai banget, ya? Junior Li Changfeng, hormat pada senior Lu. Hamba dengar senior suka barang antik, jadi hamba persembahkan giok darah 1000 tahun ini. Mohon diterima, senior. Aduh, repot-repot amat. Datang aja udah cukup. Bawa apa segala? Ayo masuk dulu. Hamba tidak berani. Hamba cukup berdiri di depan pintu saja sebentar. Hanya ingin merasakan sedikit hawa keberuntungan senior. Kakek ini aneh banget seleranya. Ya sudahlah, kalau mau berdiri di situ ya silakan. Senior, saya dari keluarga Zhao. Saya bawakan satu peti arak roh tahun 82. Senior, saya punya mutiara malam. Bisa dipakai buat pengganti lampu. Kenapa barang-barang ini aneh semua? Batu bercahaya, rumput berbulu. Apa-apaan ini? Kayu berasap, rembulan yang tersenyum konyol. Ya, taruh saja semuanya di depan pintu. Ergo, jagainya. Jangan sampai ada yang nyolong. Zaman sekarang ternyata masih banyak orang baik, ya. Barang rongsokan begini emang gak seberapa. Tapi lumayanlah kalau dijual, masih laku. Aduh, gawat. Bisa-bisanya aku lupa urusan sepenting itu. Senior. Ada apa? Apa mungkin? Bakal ada bencana besar yang mengancam umat manusia. Senior, tunggu aku. Sialan, siapa yang berani nyolong sawiku? Jejak kaki ini. Babi hutan. Ini jejak Tyrannosaurus armor, monster kelas S. Berani banget ya, sayuranku pun diembat juga. Ergo, ayo, kita berburu sekarang. Malam ini kita pesta babi panggang. Why, babi. Muntahin sawi itu dari mulutmu sekarang juga. Serangga dari mana ini? Berani-beraninya mengganggu waktu makanku. Galak juga ya, masih berani nantangin aku.
Kayaknya badanmu perlu dipijat pakai boga mentah, ya. Muntahin semua yang sudah kamu makan. Balikin semuanya sekarang. Teman-teman penonton, lihatlah, inilah kekuatan senior Lu yang sebenarnya. Dia menghajarnya habis-habisan. Monster itu nggak ada harganya. Astaga, senior, awas, ada serangan mendadak. Sudah, jangan nangis lagi. Badannya lumayan kekar juga. Dagingmu pasti alot. Mending kamu jadi penari gerobakku saja. Sawi tadi anggap saja biaya pendaftaranmu. Mulai sekarang namamu Dazuang. Paham. Lambang ini. Dia wakil ketua kultus abis. Seorang petarung tingkat tinggi yang mengerikan. Jadi kau yang bernama Luping, kau yang menghancurkan markas kami. Dan membantai pengikutku. Hari ini, aku datang untuk mencabut nyawamu sebagai tumbal. Minggir, gak baca tulisan di pintu, dilarang jualan. Punya mata nggak, sih? Aku ini. Dazuang, ada yang ngalangin jalan, nih. Dazuang, jangan kasar-kasar dong. Kalau dia minta ganti rugi biaya rumah sakit, kamu yang bakal kujual buat bayar. Tapi, petarung sekuat itu, masa cuma segitu doang? Beritahu King G. Garis depan mendeteksi gelombang monster tingkat bencana. Segera kembali ke markas sekarang juga. Kenapa secepat ini? Aku nggak boleh kasih tahu senior. Aku ingin mengantar King G. Sistem, mendeteksi kelembapan tingkat F di ruang utama. Kenapa bisa secepat ini? Aku tidak boleh mengatakannya pada senior. Hal sepele seperti ini hanya akan mengganggu ketenangan beliau. Ada apa, gadis kecil? Apa keluargamu memaksamu pulang? Untuk dijodohkan, heboh sekali kelihatannya. Budi baik senior karena telah menyelamatkanku takkan pernah kulupakan. Namun sekarang, aku harus segera pergi. Jika aku berhasil kembali hidup-hidup, aku pasti akan. Kenapa jadi serius begitu? Kulihat cuaca hari ini sedang buruk. Hati-hati di jalan, jangan sampai tersambar petir. Kaku sekali sifat gadis itu. Dazuang, kalau kau berani berulah lagi di halaman, jatah paha ayammu akan kupotong. Inilah jantung kaca 9 putaran. Obat keabadian yang melegenda. Aku sudah tertahan di ambang batas selama 300 tahun. Hanya dengan memakannya, aku akan langsung menjadi dewa. Ketua, ayo kita rebut saja sekarang. Bodoh, kita harus pakai otak. Kalian ini katanya kelompok pembunuh Phoenix Hitam. Pergilah ke tempat ini. Dan bawakan jantung kaca 9 putaran itu padaku. Jika berhasil, kalian boleh pilih 3 pusaka dewa apa saja. Ingat, menyamarlah jadi orang biasa. Jangan sampai memancing perhatian pemiliknya. Hamba mengerti. Kak, ini benar-benar kawasan pemukiman. Ini jelas-jelas lembah kayu dewa yang keramat. Jangan panik. Menurut info, target sedang berjualan di pasar. Itu dia orangnya. Karena kalian sudah di sini, tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Gawat, kita ketahuan. Halo, nona-nona cantik, ayo mampir sebentar. Pakaian model terbaru lagi diskon besar-besaran. Dia memerintahkan kita untuk mendekat. Ikuti saja maunya. Ada apa? Matamu kelilipan. Pasir, kau mau beli? Pedang ini. Agak kuno dan berkarat, tapi masih tajam. Mau. Aku tidak tertarik pada pedang. Bagaimana dengan yang ini? Ini. Zirah Perang Dewi 9 Langit. Itu. Pusaka terlarang ibu hantu. Gudang harta karun siapa yang kita datangi ini? Cuma tumpukan besi tua begini. Aneh, terakhir kali aku rugi besar. Ah, tidak apa-apa. Salahku karena belum sempat membersihkannya. Mohon ampuni kami. Senior, kami sungguh buta. Kami berdua memohon maaf sebesar-besarnya. Duh, kamu ini kenapa sih? Pisau batu ini. Lumayan cantik juga ya. Sudah, jangan nangis lagi. Baju-baju ini. Buat kalian saja. 1 orang 1 set, anggap saja hadiah perkenalan. Diberikan pada kami, tapi ini kan. Zirah dewa tingkat tinggi yang legendaris. Yang pakai celemek ini cocok buatmu, nih ambil. Aku paham. Ini adalah sebuah peluang.
Senior sedang memilih pewarisnya. Senior sudah menyelamatkan kami, nyawa kami sekarang milik senior. Anak muda zaman sekarang. Kebanyakan main drama ya, karena sudah ambil bajunya. Bisa bantu aku sebentar? Lewati lautan api pun, kami siap laksanakan. Gak usah berlebihan gitu. Bisa tolong ganti bajunya. Terus bantu aku cari pelanggan. Luar biasa. Senior ingin kita memakai zirah dewa ini untuk menjaga tempat suci ini. Sungguh sebuah kehormatan. Bagus. Terlihat segar dan penuh semangat. Nah, begini kan enak dilihat. Kamu yang pakai seragam sekolah, jangan cemberut, senyum dong yang manis. Ayo. Kamu itu jualan, bukan mau nagih utang. Senyum manis. Ini pasti ujian batin. Senior ingin aku menjaga ketenangan jiwa di tengah kekacauan. Selamat datang. Aduh, ya ampun. Sudahlah, malah jadi serem. Ya sudah, selamat malam. Karena sudah mulai kerja, ayo gerak sedikit. Sana, lap meja itu. Yang bersih ya, terutama bagian kakinya. Tadi ada minyak tumpah pas aku makan. Baik, senior. Ziwan akan membersihkannya sampai mengkilap. Ini bukan sekadar meja biasa. Ini adalah altar suci yang dialiri kekuatan senior. Debu-debu ini seberat gunung raksasa. Senior sedang menguji kendali kekuatanku. Neng, kamu ngapain? Mau bikin api pakai gesekan? Itu meja bekas yang kubeli 10.000, loh. Bisa-bisa lecet semua kalau kamu gosok begitu. Anak muda sekarang gak bisa kerja ya? Lihat ini, harus pelan-pelan, ikuti serat kayunya. Ini namanya teknik lembut, paham? Jadi ini yang dimaksud dengan mengikuti arus. Senior mengajariku lewat cara yang tak terduga. Beruntung sekali kamu, Dick, bisa diajari langsung oleh senior sehebat beliau. Tunggu. Kalian merasakannya, hawa ini. Hawa kehancuran. Dan tujuannya adalah tempat ini. Peringkat S, bukan. Skala sebesar ini. Sepertinya sudah tingkat SS. Sekte Oktober tidak membohongi kita. Tempat ini benar-benar menjadi pusat badainya. Sial, cuacanya makin buruk. Hujannya makin deras saja. Kalau begini terus, semua barang daganganku bisa hancur. Suara apa itu? Anjing siapa yang berisik sekali? Gonggongannya liar sekali, seperti sedang mengamuk. Sarang monster meledak lebih awal. Tempat ini penuh dengan mereka, cepat serbu. Jangan sampai mereka mengganggu bos. Guru bilang kita harus segera mulai bergerak. Kita tidak akan bisa bertahan lama di dalam hutan ini. Hah, dasar anjing-anjing liar tidak tahu diri. Beraninya kalian berkumpul di tengah kota? Apa tidak ada yang mengurus kalian? Anjing zaman sekarang makin aneh saja. Kulitnya tebal sekali. Lain kali aku harus menyiapkan semprotan anjing yang lebih kuat. Apa bos menganggap monster-monster itu cuma anjing liar? Ya, di mata bos. Mereka memang tidak lebih dari sekadar anjing liar, kan? Hah, capek juga. Anjing-anjing ini kuat sekali. Beraninya kalian menyentuh barang daganganku? Pergi sana. Bos, awas di belakangmu. Oke. Tenang saja, cuma anjing liar begini. Masih bisa aku tangani sendiri. Kenapa tenda plastik ini ringkih sekali, sih? Kain di lapak jualan luar saja jauh lebih kuat dari ini. Pergi kalian, jangan bikin kacau di sini. Terima kasih banyak, bos. Santai saja. Sebagai bos, sudah kewajibanku melindungi karyawanku sendiri. Luar biasa, memang bos kita yang terbaik. Sudah kuduga, mengikuti beliau adalah pilihan yang tepat. Dikasih makan, tempat tinggal, bahkan keselamatan kita pun dijamin. Aneh. Kenapa di sana berisik sekali? Lari, cepat lari. Cepat pergi dari sini. Jangan bengong saja, lari. Asalkan kita bisa sampai ke tempat senior.
Kita pasti punya kesempatan untuk hidup. Gawat, lapak daganganku. Cepat, jangan kejar kami. Suara ini. Bukannya gadis yang tadi. Astaga, mereka benar-benar memancing seluruh sarangnya. Kenapa bisa sebanyak ini? Gawat, ini adalah pasukan inti tingkat SS. Barang-barangku, jangan lari ke arah sini. Kalian malah memancing anjing-anjing liar itu ke sini. Lapak daganganku bisa hancur total kalau begini. Aduh Neng, sial banget sih nasibmu. Kemanapun pergi kau ketemunya anjing liar terus. Ayo masuk, cepetan, jangan bengong di pintu. Nanti anjing-anjing itu malah ikut menyerbu masuk. Woi, anjing-anjing buduk. Udah, cukup ya. Orang udah sampai rumah masih aja digonggongin. Pergi sana. Gak mungkin. Itu kan monster zirah batu level SS. Pertahanannya mustahil bisa ditembus. Heh, badan doang gede, tenaga kuat tapi otak kosong. Pintu gue sampai rusak nih. Emang lo sanggup ganti rugi? Hah? Jangan halangi jalan, minggir. Cih, lembek banget. Gini doang. Mau jadi pemimpin kawanan, cabut sana. Atau mau gue jadiin sop sekalian. Teknik tingkat tinggi itu. Hancur cuma dengan satu pukulan senior. Dewa. Dia pasti sosok dewa yang sedang menyamar. Lari pelan-pelan, awas jatuh. Gue gak punya duit buat biaya rumah sakit lo. Ternyata senior orangnya lembut ya. Terima kasih banyak, senior. Santai aja. Mau mampir dulu, minum air biar tenang. Dasar perempuan gatal, berani-beraninya dia mau godain bos. Enak aja, kita aja belum dapat perhatiannya. Masa dia sudah mau duduk santai bareng bos? Aduh bos, lihat nih ototnya. Pasti capek banget ya sampai lemas gini. Aduh sayangku, keringetan nih. Sini, biar aku lap-in ya. Perasaan gue nggak ngapa-ngapain deh. Mereka berlima itu kelompok pembunuh Xuan Feng. Sudah pasti mereka mengincar senior. Benar-benar licik. Sekali lirik saja sudah ketahuan kalau si Chen itu perempuan licik. Gila ya, dikejar anjing liar sampai separah ini. Lihat tuh, baju kamu sampai compang-camping gitu. Anjing. Liar, benar juga. Monster yang hampir membunuh kita. Di mata senior cuma dianggap seperti anjing liar. Benar, senior. Tadi waktu kami sedang mundur, kami dikepung kawanan anjing liar itu. Terima kasih banyak sudah menolong kami. Ya sudah, masuk dulu. Neduh di dalam biar gak kehujanan. Loh, Dazuang mana? Dazuang, kamu kenapa? Ketakutan gitu. Apa kamu melihat sesuatu yang gak beres? Majikan, tolong, selamatkan aku. Monster level SS itu melototin aku terus. Dia pasti mau memakanku. Halah, gitu aja takut. Sini, biar gue usir. Berisik banget, bikin pusing dengarnya. Jangan, berbahaya kalau gegabah sekarang. Tenang saja, cuma burung kecil kok. Waktu muda dulu aku sering berburu di gunung. Sekali sikat langsung tumbang. Senior Lu, saya sudah melapor ke direktur. Kita tunggu mereka sampai dulu baru susun rencana. Heh, ada apa denganmu? Nak, seberapa bahaya sih seekor burung? Dulu aku pernah hadapi elang yang jauh lebih besar dari ini. Bukan masalah besar. Burung, turun kau. Jangan berisik di sini, telingaku sakit dengarnya. Ini makhluk mutasi ya, sayapnya keras sekali. Sudah seperti lempengan besi saja. Bisa menyemburkan api juga. Agak aneh ya. Bos, Anda tidak apa-apa. Ada yang tidak beres. Mana ada burung bisa menyemburkan api? Sebenarnya ini burung apa? Apa benar-benar ada yang salah? Senior Lu, ayo kita usir makhluk ini bersama-sama. Jangan biarkan dia bikin kacau di sini. Baik, ayo serang, usir dia sekarang juga. Turun kau. Jangan teriak-teriak di sini, kau mengganggu ketenangan kami. Sekop ini tidak mempan, harus pakai alat lain.
Benda apa itu? Mataku salah lihat ya? Kenapa ada bayangan hitam? Bos, saya bawakan senjata kuno milik Anda. Hanya ini yang bisa membuatnya takut. Senjata kuno apa maksudmu? Saya mengerti, bos. Bagi bos, barang seperti ini hanyalah sampah biasa. Tunggu, aku benar-benar tidak paham apa yang kalian bicarakan. Ini cuma sabit biasa, cuma memang agak tajam. Senjata kita, bos. Malah meracau tidak jelas. Bos memang seorang ahli yang sesungguhnya. Sebenarnya ini cuma rongsokan, kalau buat potong daun. Memang benar, ikut bos adalah pilihan terbaik. Tapi, sekte abis tidak akan melepaskan kita begitu saja. Kalau mereka berani datang, habisi mereka semua tanpa sisa. Kompleks ini, orang-orangnya, bahkan burung tadi. Semuanya terasa sangat janggal. Mungkinkah? Banyak sekali kejadian aneh belakangan ini, nanti juga reda sendiri. Tapi retakan ruang dan bayangan tadi tidak terlihat seperti ilusi. Apa aku benar-benar salah lihat? Direktur, Senior Lu sudah membereskan monster-monster itu. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting. Apa terjadi sesuatu pada Senior Lu? Ini tentang kelompok pembunuh topan. Mereka sekarang sedang berada di sisi Senior Lu. Aku mengerti, terus pantau mereka. Aku akan segera ke sana membawa pasukan. Beraninya mereka mencoba menggoda Senior. Memangnya mereka pikir Senior itu pria macam apa? Tunggu sampai aku ganti baju. Biar Senior tahu siapa yang paling cantik di sini. Saat bertemu Senior Lu nanti, kalian harus sopan, jangan sampai kehilangan tata krama. Siap, Pak Direktur. Direktur Lee, jauh-jauh datang ke sini. Maaf kami tidak menyambutmu. Tak kusangka kelompok pembunuh topan yang tersohor itu ternyata malah bersantai di tempat seperti ini. Anda salah bicara, Direktur Lee. Sekarang, kami hanyalah karyawan biasa yang bekerja di bawah perintah bos. Kebetulan sekali, kami memang datang untuk menemui Senior Lu. Oh, petugas bakti sosial ya? Ayo masuk, silakan duduk. Jangan cuma berdiri di depan pintu. Senior Lu, kami datang untuk membawakan sesuatu. Sebagai tanda terima kasih atas perlindungan Anda pada umat manusia. Ah, kalian terlalu berlebihan. Perlindungan apa maksudnya? Tapi lomba ini kelihatannya segar sekali ya. Pasti enak kalau dimasak dengan daging. Syukurlah kalau senior menyukainya. Kepuasan Anda adalah segalanya bagi kami. Kalian para petugas ini benar-benar hebat. Sibuk ke sana kemari setiap hari, tapi masih sempat memikirkan pedagang kaki lima sepertiku. Terima kasih banyak. Aduh, senior jangan sungkan. Ini sudah menjadi tugas kami. Senior Lu, situasi di zona terlarang belakangan ini agak berubah. Lingkungan sekitar perlu lebih diawasi. Mohon berhati-hati. Jika terjadi sesuatu, Anda bisa langsung menghubungi kami. Tenang saja, di sini sangat aman. Cuma memang banyak anjing liar belakangan ini. Sampai-sampai orang sebanyak ini jadi heboh. Tentu saja. Selain itu tidak ada masalah lain, kan? Senior benar sekali. Tapi jika Anda menghadapi masalah yang sulit diselesaikan, kapanpun Anda butuh, kami siap memberikan bantuan penuh. Senior Lu, katanya warna ungu itu lebih memikat. Apa itu benar? Sepertinya. Memang benar. Senior, ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan King Ke. Mari bicara di tempat yang lebih pribadi. King Ke, kerjamu kali ini sangat luar biasa. Tapi jangan sampai kita gegabah. Tetaplah di sini dan awasi kelima orang dari kelompok topan itu. Jika ada kejanggalan, segera lapor padaku. Siap, laksanakan. Tuan muda, kelompok pembunuh topan telah mengkhianati tuan kita. Sejak dulu, pengkhianat tak pernah berakhir dengan baik. Bawa pasukanmu untuk membasmi mereka. Rebut kembali jantung Ruri kuno. Jalankan perintah. Kenapa mangkuk ini terasa dingin sekali? Apa karena dulu cucinya kurang bersih? Ya. Astaga. Sejak kapan pisau ini jadi setajam ini? Bos, bagi Anda barang-barang ini mungkin cuma rongsokan. Tapi bagi orang lain, ini semua adalah senjata dewa. Jangan bicara yang aneh-aneh. Ini cuma potongan besi tua. Ngomong-ngomong, tanganku belakangan ini terasa kaku. Tadi aku hampir saja membuat Dazuang terpental jauh. Senior, Anda memang selalu luar biasa kuat. Aku ini cuma pedagang kaki lima, paling-paling cuma tenagaku yang agak besar. Senior Lu, Biro Pengawas datang untuk mengantarkan hadiah. Ini semua sebagai tanda terima kasih karena telah membantu kami. Hadiah? Apa ini karena masalah anjing liar waktu itu?
Makanya mereka memberiku kompensasi. Senior Lu, ini adalah bentuk ketulusan dari biro khusus kami. Semuanya adalah barang-barang yang sangat berguna. Batu ini memang berkilau, tapi apa tidak ada uang tunai? Hah, bukankah itu batu emas murni? Di dalamnya terkandung kekuatan dewa yang sangat murni. Itu sumber daya tingkat tinggi bagi manusia, bagaimana bisa dia meremehkannya? Bos, ini buah babi 1000 tahun, bisa meningkatkan kekuatan, dan melindungi kultivasi Anda. Cepatlah dicicipi. Aku tidak terlalu suka suplemen kesehatan seperti ini. Kalian gila? Ya, anggap saja ini bonus untuk karyawan. Tak disangka aku bisa mencapai tingkat dewa dalam sekejap, firasatku. Paling lama 10 tahun lagi, aku pasti akan menjadi dewa. Bukankah dia cuma makan buah saja? Kenapa reaksinya sampai seheboh itu? Terima kasih atas buahnya, senior. Singe pasti akan selalu membantu senior. Maaf bos. Biar aku bantu bersihkan. Tidak apa-apa, biar aku sendiri saja. Suara apa itu? Apa ada tikus? Atau aku yang salah dengar? Si baju merah ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Kak Suking, aku tidak akan membiarkanmu mengambil bos dariku. Kita lihat saja nanti. Ada apa lagi dengan mereka berdua itu? Bodoh amatlah. Lagian kalau mereka semua menganggap rongsokan ini sebagai harta karun. Mending sekalian aja gue bikin acara lelang. Halo semuanya, hari ini gue bakal lelang koleksi barang berharga pribadi gue. Siapa cepat dia dapat, jujur dan adil, mulai dari 1000 perak aja. Dewa Lu, Dewa Lu. Gue tawar 10 miliar buat cermin kecil itu. 10 miliar emang receh, gue berani 50 miliar. Gila ya, barang rongsokan gini harganya tembus 50 miliar. Kalian jangan coba-coba nipu gue pakai duit mainannya. Semuanya harap tenang, antre yang rapi. Jangan ada yang sengaja mainin harga. Bos, cermin ini lumayan juga. Berapa harganya? Karena lo kelihatan niat, gue kasih harga pas deh. 100.000 aja, cuma 100.000. Buat pusaka kuno sehebat itu, manusia fana ini benar-benar sudah gak waras. Bos, gue naksir banget sama sawi putih ini. Boleh gak borong semuanya? Gue bayar 10 miliar. Heh, maksud lo apa sih? Tadi asal naikin harga gak jelas. Sekarang malah mau borong. Sawi ini jatah makan si Dazuang. Gak dijual? Dazuang, nih. Makan yang banyak ya. Bos ini emang unik. Maaf kalau saya lancang. Kayaknya orang ini emang sengaja ngincer sawi putih itu. Kok tiba-tiba gelap, padahal belum waktunya malam. Sial banget hari ini. Lo nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, senior. Aduh, maaf ya. King, kalian di mana? Kak King, lo masih di sini. Senior, saya. Udah, nggak apa-apa. Namanya juga gelap, wajar kalau nggak kelihatan. Apaan nih? Kupon diskon? Bentuknya unik juga. Hari ini, kita ratakan pemakaman dewa dan iblis. Dan rebut semua pusakanya, siapapun yang ada di dalam. Habisi tanpa sisa. Siap, tetua? Siapa sih kalian? Ngapain coba? Teriak-teriak berisik di sini. Manusia rendahan, minggir, ini pemakaman dewa dan iblis. Bukan tempat buat sampah kayak lo. Walah, lo lagi. Tadi gagal nawar harga, sekarang malah bawa rombongan buat bikin rusuh. Lo pikir gue gampang ditindas? Hah? Wang Ye, Dazuang, Ergou, siap-siap tempur. Sini lo, dasar monster tua bangka. Dasar pengkhianat, serang, habisi mereka. Hajar, kasih tahu mereka. Komplek ini bukan tempat yang bisa asal mereka datangi. Tuan besar pasti datang. Dazuang, kau harus lebih hati-hati, bocah. Para pengacau itu bahkan belum diusir. Tapi kau sudah menghancurkan rumahku duluan. Gantinya bakal kupotong langsung dari gajimu. Camkan itu, mustahil. Bagaimana mungkin manusia biasa punya kekuatan sebesar ini? Siapa kau sebenarnya? Cuma segini kemampuan ayahmu. Berani-beraninya mau gusur rumahku. Pulang sana, latihan lagi. Itu adalah reruntuhan pusaka kuno. Kita harus. Kuil kuno apanya? Ini cuma bangunan tua yang sudah bobrok. Aku sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Mana mungkin aku tidak tahu kalau ini kuil kuno. Tadi itu cuma pantulan cahaya dari kaca. Berhenti baca novel-novel sampah itu.
Pakaian kalian aneh sekali. Pakai di sulam pola begini segala. Zaman sekarang, pengacau pun punya seragam resmi. Ya, manusia fana yang bodoh. Berani sekali kau menghina sekte abis kami. Berulang kali, akan kubunuh kau. Sudah lama tidak bertemu, tetua. Berapa banyak orang yang tersisa? Apa tujuan kalian? Kalian pikir bisa menghentikanku dengan cara begini? Shenwu selamanya milik abis. Trik macam apa ini? Bisa sulap juga. Orang-orang ini makin aneh saja. Bajunya aneh. Kemampuannya juga aneh. Sebenarnya mereka ini siapa? Hah? Apa skop ini memang setajam ini? Kenapa aku baru sadar sekarang? Dazuang, Ergo, apa kalian berdua sudah jadi siluman? Bisa menyemburkan api segala? Ergo itu cuma anjing liar yang kupungut di pinggir jalan. Kok bisa-bisanya dia menyemburkan api? Dewa utama telah tiba. Dasar tidak berguna, akhirnya aku harus turun tangan sendiri. Pemimpin sekte abis, sial, dia sampai datang sendiri. Perintah ketua. Rebut lapaknya. Dan wanita itu, bawa dia juga. Mereka bukan cuma mengincar senior, tapi juga aku. Senior, hati-hati. Kenapa hari ini aku ketemu orang gila terus, sih? Bikin daganganku terhambat saja. Kalau berani hadapi aku, jangan beraninya sama perempuan. Manusia yang cari mati, serang dia. Sapu ini lumayan juga gunanya. Nanti aku cari lagi beberapa di gudang barang bekas. Berhasil, langit memberkati abis. Siapa yang memberimu izin melukai orang? Gagal merampok malah mau main kasar, kau benar-benar menguji kesabaranku. Keadilan pasti menang, kalian tidak akan bisa menghentikan kami. Gimana? Sakit ya? Lain kali. Jauh-jauh dari orang gila seperti mereka. Terima kasih, senior. Aku tidak apa-apa, bos, ini ramuan herbal Yangshan. Berikan pada Nona Su, biar dia cepat sembuh. Gawat. Bos sepertinya lebih suka tipe wanita lemah. Benar-benar gawat ini. Besok-besok kalian harus bawa semprotan merica. Kalau ketemu orang gila lagi, hajar saja sekalian. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Apa semalam kamu kurang tidur? Tidak apa-apa, senior. Hanya masalah kecil. Masalah kecil gimana? Lihat, mukamu putih seperti kertas. Lebih baik kamu istirahat di dalam. Biar aku dan Hongye yang berjaga di sini. Tidak usah, senior. Aku masih kuat kok. Kalau aku pergi, nanti si wanita licik Hongye itu malah curi-curi kesempatan menggoda senior. Senior, lihat deh. Penonton live streamnya sudah tembus 1,5 miliar. Semua orang tidak sabar menawar barang antikmu. Ini semua berkat bantuanmu, King Ge. Kalau bukan karena pengaruhmu sebagai influencer besar, mana mungkin bisa seramai ini? Beraninya kau, rasakan ini. Apa yang kau lakukan, Su King Ge? Dia berani menyerang bos. Ada apa dengan gadis ini? Padahal tadi dia baik-baik saja, kan? Tadi. Apa yang kulakukan? Aku tidak sengaja. Kamu seperti orang kesurupan tadi. Kamu benar-benar tidak ingat apa yang terjadi. Aku tidak tahu. Tiba-tiba kepalaku terasa kosong. Lalu setelah itu aku tidak ingat apa-apa lagi. Senior, maafkan aku. Kekuatan sang ibu mulai bangkit. Tubuh Su King Ge ini benar-benar wadah yang paling sempurna. Pilihan yang mulia memang hebat. Begitu sang ibu mengambil alih tubuh Su King Ge sepenuhnya, dia akan kembali menguasai dunia manusia. Tapi manusia itu memang aneh. Tapi di hadapan sang ibu, kekuatannya tidak ada apa-apanya. Wahai pengikutku, bangkitkan kekuatan sang ibu, bunuh Luping, dan bawa semua hartanya padaku. Yang mulia, ada yang aneh dengan Su King Ge. Sepertinya dia terpengaruh oleh kekuatan jurang maut. Orang-orang sekte itu sudah merencanakan sesuatu. Jangan-jangan mereka menggunakan racun. Benar, mereka pasti sudah mengolesi senjatanya dengan racun. Manusia rendahan. Beraninya kalian menghalangi kebangkitan sang ibu. Kalian semua harus mati. Siapa sebenarnya kau? Manusia fana,
Akulah sang ibu dari jurang maut. Menyerahkan tubuhmu padaku adalah sebuah kehormatan. Bos, dia dirasuki oleh Dewi dari Sekte Abis. Ayo kita lumpuhkan dia bersama-sama. Tunggu, jangan gegabah. Ini sepertinya semacam racun yang menyerang saraf. Biar kupikir. Dalam situasi begini, cara terbaik adalah memaksanya untuk muntah. Bos, kau serius? Makhluk apalagi ini? Suking, jangan sampai aku meremehkanmu. Lawan, jangan mau dikendalikan oleh benda itu. Percuma saja. Kesadarannya sudah ditelan sepenuhnya. Kekuatannya sudah tak terbendung lagi. Gila, laba-laba sebesar truk. Bukan, bukan. Ini cuma laba-laba kecil. Tinggal disemprot sedikit juga beres. Manusia bodoh, kau pikir bisa melawanku? Tunggu sampai aku mendapatkan pusaka itu kembali. Saat itulah ajal kalian tiba. Ternyata aku tidak salah lihat. Kejadian di kompleks ini memang tidak wajar. Tapi, permainan kalian harus berakhir sekarang. Serangannya cepat sekali. Aku tidak bisa. Aku tidak kuat lagi. Ini bukan racun biasa. Benda ini bisa mengendalikan pikiran orang. Karena itu, aku harus. Mampus kau, manusia. Kinge, sadarlah. Sekarang. Bos. Keluar kau, jangan ganggu dia. Ziang, kau dengar aku? Bagaimana keadaanmu? Senior. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri. Makhluk ini belum mati, dia masih bersuara. Bertahanlah, biar aku yang membereskannya. Senior. Ada. Teh pahitmu, teh kuding itu. Mungkin. Benar juga, daun teh bisa menetralkan racun. Pintar juga kau. Dunia ini. Tahan sedikit lagi. Rasakan khasiat teh kunoku ini. Mau lari? Jangan harap. Senior. Terima. Aku merepotkanmu lagi. Yang penting kau selamat, aku tidak menyalahkanmu. Akhirnya makhluk itu pergi. Benar-benar mengerikan. Tadi kau bilang teh itu bisa menahan energi hitamnya. Bagaimana kau bisa tahu? Saat aku dikendalikan tadi, kesadaranku masih tersisa karena sebelumnya meminum teh senior. Masih ada sisa energinya di dalam tubuhku. Berkat secercah energi itulah, aku bisa sedikit melawan tadi. Tapi, ada apa dengan Dazuang dan kakak kedua? Sepertinya tadi aku melihat mereka sedang berdebat. Bos, silakan dinikmati. Sudah direbus selama 3 jam, sampai sumsumnya pun keluar. Senior, aku membawakan jamur liar. Malam ini akan kubuatkan sup jamur. Sangat bergizi dan baik untuk pencernaan. Nona Su, bos sedang kelelahan belakangan ini. Beliau butuh daging untuk memulihkan tenaga. Sup jamur yang hambar ini, mana cukup untuk memulihkan stamina bos. Nona Hongye, pola makan senior harus seimbang. Terlalu banyak daging itu tidak sehat. Sup jamur ini justru penyegar sekaligus penambah nutrisi. Ada apa dengan mereka berdua? Biasanya mereka akur-akur saja, kan? Kenapa sekarang malah ribut soal makanan? Siapa itu? Siang bolong begini berbisik-bisik di luar tembok. Mau mencuri barang atau mau mengambil sayuranku? Deteksinya tidak salah. Kuil kuno ada di sini. Begitu segelnya terbuka, Dewa Perang akan benar-benar musnah. Ketua, rumah bocah itu tepat berada di titik pusat segel. Kita harus menyingkirkannya dulu sebelum bisa masuk ke kuil.
Kalian bertiga sedang apa mengendap-endap di sini? Jangan harap bisa mencuri sayuran di kebunku. Ada jalan ke surga kau abaikan. Malah memilih masuk ke pintu neraka. Karena kau sudah melihat kami, maka matilah di sini. Orang-orang ini bukan pencuri biasa. Siapa kalian? Beraninya kalian membuat kekacauan di wilayah kekuasaan bos. Qian Mei, hati-hati. Aku merasakan hawa keberadaan dari sekte abis pada mereka. Mereka datang membawa niat buruk. Hanya dua kecoa kecil, berani sekali menghalangi jalanku. Sampah-sampah sebelumnya memang gagal menghabisi kalian. Biar kuperlihatkan pada kalian kekuatan abis yang sebenarnya. Habisi mereka. Hancurkan rumah ini sampai rata. Persetan dengan abis MU itu. Lihat saja bagaimana aku membereskan kalian semua. Kekuatannya memang gila, tapi aku bukan lawan yang mudah. Dengar ya, aku sudah tinggal di rumah ini selama 30 tahun. Cicilannya saja belum lunas, jangan harap ada yang bisa menyentuhnya. Sudah diambang kehancuran begini. Masih mau berlagak. Jangan pikir aku tidak tahu. Kaulah penjaga segel abis. Peninggalan dewa iblis kuno. Begitu rumah ini hancur dan ribuan monster bangkit, maka dewa agung dari kegelapan abis akan turun ke dunia ini. Ini rumahku, siapapun yang berani menyentuhnya, akan kuhadapi sampai mati. Kalau begitu, coba saja hentikan aku. Jingan, Hongyan, jaga sekeliling rumah. Jangan biarkan makhluk-makhluk sialan ini mendekati dinding. Siap. Percuma, kalian takkan bisa menahan kekuatan abis. Rumah ini adalah segalanya bagiku. Aku takkan membiarkan monster-monster ini menghancurkannya. Kenapa mereka tidak habis-habis? Benar-benar seperti kecoa yang sulit mati. Awas di belakangmu. Terima kasih, serahkan sisanya padaku. Bertahanlah, begitu aku menghabisi pemimpinnya, semuanya akan beres. Serang mereka. Hancurkan inti segel ini, apapun taruhannya. Gawat, apa ini? Luar biasa. Sepertinya, dunia yang kulihat selama ini berbeda dengan dunia mereka. Tempat tinggalku ini ternyata adalah zona terlarang tingkat S. Gerbang formasi ini ternyata masih punya kekuatan. Sial. Memangnya kenapa kalau dia punya kekuatan? Aku akan tetap membantainya. Cuma segini saja kekuatanmu. Apa yang terjadi? Kenapa pelindungnya jadi tidak stabil? Sistem pertahanan super diaktifkan secara resmi. Aturan inti, menjaga titik pusat formasi menjamin tuan tak terkalahkan di dalam area zona terlarang. Jika segel hancur, dunia akan musnah. Ceyatku, kenapa baru muncul sekarang? Karena Tuan tidak pernah percaya bahwa Anda telah berpindah dunia. Itulah sebabnya sistem ini tertidur selama ini. Kemampuan baru telah terbuka. Tuan rumah kini bisa meminjam kekuatan segel dewa dan iblis kuno. Segera kalahkan musuh dan perbaiki segelnya. Gawat. Tidak mungkin. Bagaimana bisa kekuatan segel ini pulih secepat ini? Aku tidak bisa mengulur waktu lagi. Jika terlambat, semuanya akan gagal lagi. Kalau aku tidak bisa menyentuhmu, biar sang ibu yang menghabisimu. Kembalilah ke segel ini. Bayangan sang ibu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hawa keberadaannya mengerikan sekali. Kita bukan tandingannya. Tuan rumah harus segera menghancurkan bayangan ini. Jika tidak, segel itu akan hancur lebur. Dan seluruh dunia akan musnah. Demi umat manusia. Hentikan dia. Tak peduli makhluk apa kau ini. Beraninya kau membuat kekacauan di tempat tinggalku. Akan kuhancurkan kau sampai tak bersisa. King, Hongye, menjauhlah, biar aku yang urus dia. Hancurlah. Ternyata ini bukan dewa yang asli. Kalau tidak, mana mungkin manusia rendahan sepertimu bisa melukai sang ibu?
Cari mati kau. Beraninya kau melukai orang-orangku. Siapa yang memberimu keberanian itu? Hentikan dia. Kak King, jaga Hongye baik-baik. Biar aku yang habisi laba-laba raksasa ini. Hongye, kau tidak apa-apa, masih bisa bertahan. Aku tidak apa-apa, aku masih bisa bertarung. Kita tidak bisa membiarkan Lao Bai menghadapinya sendirian. Jika dunia yang kulihat selama ini hanyalah palsu, maka barang-barang di lapakku. Dan si tukang tembaga itu. Kak King, Hongye, tahan mereka selama 3 menit. Berarti semua ini benar-benar serpihan senjata dewa. Mungkin ini bisa mengalahkan bayangan itu. Tidak. Sang ibu. Senior Lu, kami datang membantumu. Zuping, aku tidak akan melepaskanmu. Bocah, akan kuratakan rumahmu dengan tanah. Akan kubuka segelnya, lalu kurampas semua pusaka dan obat dewa milikmu. Cermin perunggu ini. Benar-benar senjata dewa. Lalu, bagaimana dengan Dazuang dan Ergo? Ternyata benar. Cerberus dan monster-monster itu nyata. Benar-benar sulit dipercaya. Bos, maafkan aku. Aku gagal menahan pemimpin sekte itu tadi. Malah membuatmu jadi repot. Sudahlah, kau sudah berjuang dengan hebat. Kalau bukan karena kau dan adik King membantu mengulur waktu, aku pun takkan bisa membereskan makhluk ini sendirian. Senior Lu, lihat ini. Di seluruh dunia. Wilayah terlarang mulai bergejolak secara bersamaan. Kota Abis telah bangkit sepenuhnya. Pertahanan umat manusia kini diambang kehancuran. Banyak kota yang sudah dikepung oleh monster-monster itu. Korban berjatuhan di mana-mana. Kami mohon. Tolong bantu kami. Padahal aku hanya orang biasa. Ternyata bukan cuma di sini saja ya. Kekacauan ini sudah menyebar kemana-mana. Sepertinya umat manusia sedang dalam masalah besar. Senior Lu, hanya Anda. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka. Anda adalah harapan terakhir kami. Harapan terakhir, kalian terlalu berlebihan menilaiku. Tapi kita tidak bisa bergerak hanya dengan beberapa orang saja. Kita harus membentuk sebuah pasukan. Agar monster-monster itu tidak bisa berbuat semena-mena. Demi melindungi umat manusia. Anda benar, Senior Lu. Bagaimana kalau kita buka perekrutan kaki 5? Kita kumpulkan mereka yang berani bertaruh nyawa. Demi dunia ini. Tapi, itu akan menguras banyak sumber daya Anda. Tidak masalah. Barang-barang rongsokan di lapakku itu. Maksudku, pecahan pusaka dewa itu. Semuanya boleh mereka ambil secara cuma-cuma. Dengan begitu, kekuatan semua orang akan meningkat pesat. Ide yang cemerlang. Banyak elit dari klan besar dan biro pengawas. Mereka pasti akan berebut untuk bergabung. Aku akan menyebarkannya lewat siaran langsung. Biar seluruh dunia tahu tentang rencana ini. Dasar anak muda, selalu saja bersemangat. Tapi ya sudahlah, lagi pula, ini demi masa depan kita semua. Baiklah, sepakat. Kita mulai perekrutan kaki 5 ini. Siapapun yang berani bergabung, boleh mengambil harta karunku secara gratis. Senior Lu, aku bersedia bergabung dengan pasukan pelindung. Demi menjaga wilayah terlarang dan umat manusia. Mohon. Anugerahkan pusaka itu padaku, Senior. Bagus. Pisau dapur ini bisa membelah baja dengan mudah. Ambillah, gunakan dengan baik. Jangan kecewakan kepercayaanku. Guci ini bisa menampung apa saja. Kalau bertemu monster, kurung saja mereka di dalamnya. Biar nggak repot. Benar, benar sekali. Demi rencana besar sang ketua. Kita harus cari tahu apa sebenarnya tujuan manusia ini. Ini kan obat dewa, Senior Lu, apa kami juga kebagian? Dapat semua, kok. Sayuran ini. Maksudku, obat dewa ini ada banyak sekali. Ambil saja semuanya, pakai untuk tingkatkan kekuatan kalian. Demi Shenyuan, demi Sang Ibu Agung. Siapa kau? Aku. Aku kesini mau daftar jadi anggota penjaga. Aku ingin ikut berjuang melindungi umat manusia. Aku sama sekali tidak ada hubungan dengan kultus Shenyuan. Oh ya? Kau itu pengikut Shenyuan, kan? Kau mau menyusup dan mengacau di sini, ya? Bos, aku menangkap seorang mata-mata. Enaknya diapakan orang ini? Bawa dia, interogasi sampai tuntas. Paksa dia bicara soal rencana busuk kultus Shenyuan. Dan cari tahu apa masih ada mata-mata lain di tempat ini. Jangan sampai mereka merusak rencana kita. Baik, bos. Segera laksanakan. Siap. Sistem, bisa tidak kau ajarkan aku kemampuan yang lebih hebat lagi? Aku harus punya ilmu yang mumpuni. Biar bisa melindungi diriku dan area terlarang ini. Harap tenang, Tuan. Sistem sedang memprosesnya.
Setelah semuanya aman, akan segera kuberikan padamu. Senior, Anda sungguh luar biasa. Anda membagikan pusaka dewa ini secara cuma-cuma. Semua orang sangat berterima kasih pada Anda. Bukan apa-apa, barang-barang ini. Di mataku cuma sampah tak berguna. Syukurlah kalau bisa bermanfaat bagi kalian. Bos, makan buah dulu biar tenaganya pulih. Anda pasti lelah setelah sibuk seharian. Dasar bocah, masih berani melawanku, cih. Wanita cantik itu benar-benar punya niat busuk. Senior, aku akan memeriksa kondisi garis pertahanan. Untuk memastikan tidak ada celah sedikit pun. Kak Suking akan memberimu pelajaran. Bos itu milikku, tak akan kubiarkan siapapun merebutnya. Senior Nuo, Tuan Huang, gawat. Ketua kultus Shenyuan membawa pasukan monster tingkat SSSS. Mereka sedang menuju ke sini. Diperkirakan mereka akan sampai di area terlarang dalam setengah jam. Ketua kultus itu benar-benar seperti hantu yang terus membayangi. Sudah berapa kali dia mencoba mengacau di sini? Apa dia sudah gila? Pasukan penjaga, bersiap. Semuanya, bersiap tempur, lindungi bos dan area terlarang. Jangan biarkan satupun monster menembus pertahanan kita. Siap, laksanakan. Senior, biarkan kami yang menahan gelombang monster ini. Anda tetaplah di barisan belakang. Dan berikan komando dari sana. Tidak bisa. Kalian takkan sanggup menahan mereka sendirian. Aku akan maju bersama kalian. Lagi pula, rumahku ada di sini. Luping, kita lihat bagaimana kau akan bertahan kali ini. Akan kuhancurkan kau dan rumah rongsokanmu itu. Hingga menjadi abu. Kak Sing, Hong Ye, pimpin pasukan pengawal dan bagi menjadi 2 tim. Serang secara mendadak dari kedua sisi. Untuk bagian depan, serahkan padaku. Serbu. Monster-monster ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kulit dan tulang mereka pun jauh lebih tebal. Semuanya waspada, makhluk-makhluk ini telah terkontaminasi oleh energi abis. Kekuatan mereka berkali-kali lipat dari monster biasa. Jangan biarkan mereka mendekati pemukiman, pertahankan garis depan. Sebarkan kabut abis, hancurkan pertahanan mereka sekarang juga. Berhenti. Ada yang aneh dengan kabut ini. Jika terus begini, kita semua akan terkena dampaknya. Bahkan area pasar pun akan ikut hancur. Tanah di kebun belakang itu sepertinya bisa menyerap energi negatif ini. Kak King, Hong Ye, bertahanlah. Apa ini akan berhasil? Bantai, habisi semua monster ini. Demi membalas budi senior Lu. Sial, benda-benda ini sama sekali tidak berguna. Aku harus mencari cara lain. Di mana si ketua itu? Kenapa dia menghilang? Senior, si ketua sudah tidak ada di tempatnya. Dia pasti sedang merencanakan serangan mendadak dari kegelapan. Kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai lengah. Semuanya, tetap waspada, jangan hanya fokus membantai monster. Perhatikan pergerakan ketua abis. Ketua, kenapa kita tidak menghabisi Luping sekarang saja? Padahal kita masih punya banyak pasukan monster. Bodoh, lihat situasinya baik-baik. Monster-monster itu takkan sanggup menahan manusia-manusia yang memegang senjata dewa itu. Begitu monster-monster itu habis dibantai, maka kitalah yang akan menjadi sasaran berikutnya. Maafkan kebodohan saya, Ketua. Saya tidak memahami rencana Anda kali ini. Kerugian kita benar-benar sangat besar. Aku harus cari tempat lain untuk memulihkan kekuatan dulu. Manusia itu benar-benar aneh. Aneh sekali. Apa dia benar-benar sudah kabur? Selamat Tuan, peliharaan Anda telah memenuhi syarat untuk berevolusi. Evolusi? Bakal jadi sekuat apa mereka nanti? Tuan, mereka akan berevolusi ke tahap pertumbuhan maksimal. Detail kekuatannya baru akan terlihat setelah prosesnya selesai. Kalau begitu wajib dievolusi sekarang juga. Boleh juga, Dazuang, Ergo. Kalian jadi makin gagah setelah evolusi. Kalian benar-benar bisa diandalkan sekarang. Senior, mereka sudah mencapai bentuk sempurna. Dengan mereka yang menjaga zona terlarang, semuanya pasti aman. Kita tetap tidak boleh lengah. Pemimpin kultus Shenyuan itu entah menghilang kemana. Bisa saja dia sedang merencanakan sesuatu di balik layar. Cepat atau lambat kita akan menyeretnya keluar. Sekarang, kita perkuat dulu garis pertahanan. Jangan sampai ada serangan monster gelombang kedua. Mendeteksi keberhasilan Tuan dalam meredam gelombang monster. Kontribusi besar terdeteksi, membuka misi utama. Memperbaiki segel formasi. Syarat,
Kumpulkan inti monster tingkat SSS, emas sungai abis, dan cairan suci Shenji. Setelah selesai, segel zona terlarang akan diperkuat sepenuhnya. Bonus tambahan. Renovasi total untuk kediaman lama Anda. Benerin segel plus dapat renovasi rumah gratis. Ini sih harus segera dilaksanakan. Semuanya, dengarkan. Kita harus mengumpulkan 3 bahan langka untuk memperbaiki segel zona terlarang. Hanya jika segelnya stabil, umat manusia baru bisa benar-benar merasa aman. Senior, aku akan ikut bersamamu. Kemanapun bos pergi, kami akan ikut. Pasukan pelindung siap siaga, kami tidak akan jadi beban. Bagus, besok pagi kita berangkat. Tujuan pertama, berburu monster tingkat SSS di zona terlarang. Dan ambil inti monster SSS itu. Senior baru saja membereskan monster, tapi langsung memikirkan cara untuk memperkuat segel. Anda benar-benar tulus demi melindungi kami semua. Ah, jangan berlebihan. Aku cuma berpikir, bagaimana caranya agar kita semua sama-sama untung. Dasar perempuan, kalau dibiarkan memuji terus, bisa-bisa bos kita direbut olehnya. Bos, berburu monster SSS itu risikonya sangat tinggi. Kita harus siapkan obat-obatan dan senjata terbaik. Atur strategi matang-matang, jangan asal terjang. Kamu benar, keselamatan tetap nomor 1. Semuanya, siapkan logistik masing-masing. Setengah pasukan tetap di sini untuk menjaga pertahanan. Sisanya, ikut aku. Lihat babi hutan itu, badannya kekar juga ya. Tapi bulunya hitam pekat begitu, dagingnya pasti nggak enak. Cuma senior yang berani menganggap Shadow Demon Boar tingkat SS sebagai babi hutan biasa. Tempat ini terasa ganjil, sebaiknya kita waspada. Benar, bos. Banyak jebakan di sekitar sini. Kita harus maju perlahan. Bukan aku yang cari masalah ya. Dia sendiri yang nyamperin. Pas banget buat pemanasan. Yah, babi ini lembek banget, nggak seru. Masa makhluk begini dibilang tingkat SS? Itu karena senior terlalu kuat. Monster tingkat SS pun tumbang dalam satu serangan di tanganmu. Cuma hoki kok, kebetulan kena titik vitalnya. Senior, gerakanmu tadi benar-benar keren banget. Kapan-kapan ajari aku? Ya, boleh saja, King G. Lagi pula, kamu selalu sigap menghalau serangan dari samping. Kerja sama kita lumayan kompak juga. Terima kasih, bos. Kalau bukan karena Anda, aku pasti sudah jatuh tersungkur tadi. Dasar wanita bermuka dua, lihat saja nanti. Kucing liar putih ini unik juga ya. Jauh lebih besar dari kucing biasa. Bulunya putih bersih, pasti spesies mutan. Hati-hati, senior. Ini adalah Frozen Domain mode kegelapan. Dia monster tingkat SSS, kekuatannya mengerikan. Bos, monster ini terlalu berbahaya. Kita mundur dulu. Lalu kita cari cara lain untuk melawannya. Tenang dulu, aku mau coba menjinakkannya. Pakai ini. Dulu waktu di kampung, kucing-kucing liar selalu nurut kalau diginiin. Aduh bos, dalam situasi genting begini, mana bisa monster itu disamakan dengan kucing liar? Ah. Bos, Anda luar biasa. Gila, berhasil. Sudahlah. Kalau cuma urusan kucing liar kecil begini, aku punya triknya sendiri. Bos, mumpung dia tidak menyerang kita, ini kesempatan bagus untuk menghabisinya. Dan mengambil intinya. Jangan, dia sudah tunduk padaku. Sayang kalau dibunuh. Mending dipelihara buat jaga rumah, kan? Tapi justru dari tadi, aku merasa ada sesuatu yang mengintai. Ada yang mengawasi kita dari kegelapan. Gawat, itu monster kelas SSS, Dar Altar. Pas sekali kau muncul. Si kucing putih ini akan kujadikan peliharaan baruku. Inti energimu bakal jadi bahan yang sangat berguna. Hari ini, akan kuberi kau pelajaran berharga. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya menyerangku. Senior, kekuatanmu benar-benar di luar nalar. Monster kelas SSS ini, di hadapanmu, tak lebih dari sekadar mainan. Sial, kenapa dia malah mencuri dialogku? Aku setuju sekali denganmu, bos besar. Beres. Ternyata makhluk ini lumayan keras juga, sampai-sampai tinjuku terasa agak kebas. Tapi ya sudahlah, bahan pertama sudah di tangan. Selangkah lagi impianku merenovasi rumah bakal terwujud. Mulai sekarang namamu Shiro. Ikutlah denganku. Dalam perjalanan pulang nanti, aku harus menunjukkan kegunaanku pada bos.
Aku harus membuktikan kemampuanku di depan senior. Senior, tanaman iblis ini bukan cuma tempat sembunyi yang bagus, tapi juga sangat suka mengincar mereka yang lemah. Dengan begini, jalannya jadi bersih, sekaligus melindungi Kak Hongyan dari racunnya. Terima kasih atas perhatiannya, adik Kingge. Tapi racun murahan begini, sama sekali bukan tandinganku. Adik Kingge memang sangat cekatannya. Kerjamu cepat dan rapi, terima kasih atas bantuannya. Lihat saja nanti. Rune di batu ini menyimpan aura jahat dari jurang maut. Kalau dibiarkan, pasti akan jadi masalah besar. Biar aku yang membereskannya. Sekalian pamer jurus baruku padamu. Hebat juga kau, Hongyan. Tenagamu besar sekali. Senior, niatku tadi ingin membasmi monster itu. Tapi tak kusangka ada satu yang lolos. Untung saja Kak Hongyan cepat tanggap. Kroco seperti ini, cukup sekali tebas juga mati. Kalau ada bahaya lagi, aku pasti akan melindungi bos sepenuhnya. Tidak seperti seseorang yang kerjanya tidak becus sampai ada yang terlewat. Dua gadis ini benar-benar. Jangan-jangan mereka berdua. Hebat, kalian berdua luar biasa. Kalau ada kalian, aku jadi merasa tenang. Baik, aku mengerti. Apa beritanya bisa dipercaya? Kami akan segera meluncur ke sana. Senior, ada laporan dari Biro Pengawas. Katanya kultus abis sedang berkumpul di sisi lain zona terlarang. Dan mereka menimbun banyak sekali logam abis di sana. Kita bisa sekalian ke sana untuk mengambil bahan kedua. Sungai emas abis, bagus, ayo kita ke sana sekarang. Makin banyak barang berharga yang kita dapat. Bisa buat nambah biaya renovasi rumah nanti. Bos benar, kita harus segera bergerak. Jangan sampai mereka memindahkannya duluan kalau kita kelamaan. Cuma modal begini saja, berani-beraninya kau merebut laki-lakiku. Senior, sarang-sarang kosong ini sangat rawan memunculkan monster baru. Kalau dibiarkan, bisa jadi masalah besar nantinya. Pemikiran yang bagus. Kau sangat teliti ya. Bos, jalannya terlalu terjal. Aku istirahat sebentar, ya. Bagus, bagus. Hong Yu memang bisa diandalkan. Ya Tuhan. Tolong, siapapun selamatkan aku. Jangan biarkan mereka terus bersaing begini. Perjalanan ini benar-benar membuat jantungku mau copot. Sudah, sudah. Kita ke sini untuk mengambil bahan. Ayo cepat jalan, jangan buang-buang waktu. Senior benar, kami akan patuh. Tenang saja bos, kami takkan membuang waktu sedetik pun. Senior, kita hampir sampai. Menurut peta, lokasi tambangnya ada di depan sana. Sekte habis sekali. Pasang papan nama saja harus pakai. Perisai cangkang kura-kura untuk melindungi diri. Sampaikan perintah, bangkitkan 4 monster bersayap. Level bencana yang jauh melampaui tingkat SSS. Gunakan mereka untuk mengulur waktu manusia-manusia itu. Saat sang dewa turun nanti, semua pembangkang akan musnah menjadi abu. Hanya abis yang abadi. Siap laksanakan, Yang Mulia, hanya abis yang abadi. Gawat, Yang Mulia, Luping dan pasukannya sedang membantai markas permukaan kita. Mereka hampir menembus pertahanan luar. Luping, ternyata dia lebih tidak sabaran dari dugaanku. Tak apa, markas itu memang tidak berniat aku pertahankan. Berikan saja pada mereka. Apa artinya satu markas kecil? Begitu sang dewa tiba, seluruh dunia ini akan menjadi milik kita. Cui Hua yang tampak seperti monster level bencana itu, barulah masalah penting. Baik, hamba mengerti. Lihat saja, cangkang kura-kura ini. Malah membuatnya tampak seperti tambang ilegal. Tempat kumuh seperti ini. Kalau di hari biasa, pasti sudah kulaporkan ke polisi. Senior, katakan saja sepatah kata. Biro khusus ya bergerak kapanpun Anda mau. Bos, biarkan aku saja yang mencoba. Menghancurkan cangkang kura-kura ini. Gak usah repot-repot. Cangkang kura-kura begini. Sekali tebas juga hancur. Lancang sekali, beraninya kalian menerobos wilayah tambang Sekte Shenmen. Hari ini, kalian takkan bisa pulang hidup-hidup. Cuma bermodal sampah-sampah seperti kalian. Berani-beraninya bicara besar di depanku. Suruh pemimpin kalian sendiri yang hadapi aku.
Kekuatan orang ini. Dia jadi makin kuat. Percuma saja bertahan. Tinggalkan markas ini. Fokuskan serangan kita ke Federasi. Bukankah lebih baik kita langsung serang rumah Luping? Luping peduli pada manusia, tapi dia jauh lebih peduli pada rumah rongsoknya itu. Saat gerbang si Shuo terkepung, dia takkan tinggal diam. Begitu dia pergi membantu, kita serang rumahnya saat dia lengah. Dan hancurkan segelnya. Rencana yang cerdas, Ketua. Taktik pengalihan ini pasti akan membuat Luping kocar-kacir. Kak, katanya ada banyak emas abis di sini. Kok batang hidungnya pun gak kelihatan? Apa mereka sudah memindahkannya? Senior, energi abis di tempat ini berkali-kali lipat lebih pekat dari biasanya. Mungkin mereka sudah mengubah emas abis itu jadi energi murni. Bos, apa ini bukan jebakan? Sengaja memancing kita masuk ke sini. Energi abis ini memang aneh. Tapi mungkin bisa berguna. Kita amankan saja dulu. Mau jebakan atau bukan? Jangan buang-buang energi ini. Ambil semuanya. Isinya cuma energi, kan? Tapi kenapa rasanya berat sekali? Senior, inilah emas abis itu. Kau menggunakan kendi pemurni iblis untuk memadatkan energi abis menjadi aliran emas. Apa? Baguslah kalau begitu. Bahan kedua akhirnya kita dapatkan. Jadi kita nggak perlu repot-repot mencarinya lagi. Benar-benar keberuntungan. Lalu bos, apa langkah kita selanjutnya? 2 bahan sudah di tangan. Tinggal 1 lagi, cairan roh dewa. Ayo kita selesaikan sekalian. Kita harus segera menemukannya. Benar, senior. Kita harus terus menekan mereka. Jangan beri kesempatan bagi sekte abis untuk bernapas. Cairan roh dewa itu sangat langka. Kemungkinan besar masih ada di tangan mereka. Kita ikuti saja jejak mereka untuk mencarinya. Setuju. Apa? 4 gerbang utama diserang oleh gelombang monster tingkat bencana. Garis pertahanan hampir hancur, senior. Ada laporan darurat dari Biro Pengawas. 4 gerbang utama Federasi Manusia dikepung oleh serangan monster level bencana. Pertahanan mereka sudah di ambang batas. Mereka memohon bantuan kita sekarang juga. Bantuan? Tapi kita tinggal butuh 1 bahan lagi. Kalau kita pergi sekarang, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Bos, 4 gerbang itu adalah benteng terakhir umat manusia. Begitu monster-monster itu berhasil menembusnya, umat manusia akan segera punah. Bahkan jika kita berhasil mendapatkan bahannya nanti, tidak akan ada lagi tempat aman untuk memperbaiki segelnya. Senior, umat manusia sedang berada di ujung tanduk. Saya mohon, tolonglah mereka. Baiklah, kita prioritaskan bantuan. Urusan Linye bisa kita cari nanti. Manusia tidak boleh kehilangan pertahanan, dan kita tidak bisa diam saja melihat mereka mati. Terima kasih, senior. Anda benar-benar penyelamat kami. Keputusan bijak, bos. Kalau begitu kita berangkat sekarang. Kita harus sampai di gerbang secepat mungkin. Kalian bagi menjadi 2 tim. 1 tim ikut saya ke gerbang utama. Hongyan, kau pimpin tim lainnya untuk menjaga area terlarang. Selain mencari keberadaan Linye, tugas terpenting kalian adalah memastikan keamanan tempat ini. Siap, bos. Luping, dugaanku memang tidak pernah meleset. Kau akhirnya memilih untuk menolong manusia-manusia itu. Sampaikan perintahku, pasukan elit segera bergerak. Langsung menuju area terlarang dan hancurkan mata segelnya. Siap. Kami dari kurir paket, ada kiriman untuk Tuan Lu. Tolong buka pintunya sebentar. Hah, dasar bodoh. Kurir mana yang bisa melewati tim penjaga dan langsung sampai ke sini? Bos sedang tidak ada, taruh saja paketnya di depan pintu. Tidak bisa, ini barang berharga dan harus diterima langsung. Tolonglah, beri kami jalan sebentar. Huf. Baiklah. Bau busuk jurang dari tubuh kalian itu sudah tercium olehku dari jarak puluhan mil. Mau lari kemana kalian? Karena sudah ketahuan. Habisi semuanya tanpa sisa. Target kita. Inti segel, serbu ke dalam. Peta ini menunjukkan lokasi kuncup kapas dewa. Bagus, benar-benar rezeki nomplok. Aku harus segera lapor ke bos. Aku akan menemui bos. Kalian jaga area ini dan amankan inti segelnya. Tenang saja, Kak Hong. Serahkan pada kami. Kenapa tidak biarkan si wanita licik? Sukingge itu menyerahkan bos. Tolong, komandan ini kuat sekali. Aku sudah tidak kuat lagi. Makhluk sebesar ini. Mana bisa dibereskan cuma pakai sandal jepit. Senior, itu monster kunpeng. Kekuatannya tingkat bencana, kita harus waspada. Jangan mundur, di belakang kita adalah Dark Line. Tuan, situasi sedang kritis.
Anda bisa meminjam kekuatan dewa sejenak untuk memperbesar tubuh dan melawan Kunpeng. Sistem, pinjamkan aku kekuatan dewa. Senior. Dia, tubuhnya jadi raksasa. Trik murahan begini mau melukaiku. Sini kau, turun. Gawat, suhunya terus naik. Dalam 30 detik, panasnya akan mencapai ribuan derajat. Kita semua bakal terpanggang. Makhluk sialan. Senior, kalau begini terus, bukan cuma kita yang mati terbakar, tapi gerbang Shanghai Guan juga akan meleleh. Jangan panik, aku cari jalan keluarnya. Furan, aku datang membantumu. Xiao Bai, kau datang di saat yang tepat. Kekuatan esmu bisa meredam panasnya. Kesempatan kita tiba. Sekarang, akan kuhabisi dia. Kembalilah ke wujud asalmu. Lepaskan aku. Lepaskan. Kau makhluk jahat. Sekarang kau tahu rasa takut. Saat kau hancurkan tembok dan bantai manusia. Apa kau tidak terpikir hari ini akan datang? Luar biasa. Senior, lu menang. Kita menang. Akhirnya. Selesai juga. Makhluk besar ini benar-benar merepotkan. Senior. Peti tembaga. Tapi kalau kita ke sana sekarang, sepertinya sudah terlambat. Bos, 7 wanita jalan itu. Biar aku yang urus. Senior, dengan begini kita bisa sampai tepat waktu. Semuanya, bertahanlah. Di belakang kita adalah Istana Weiyang. Tempat saudara-saudara kita berada. Jangan biarkan monster-monster ini masuk ke dalam. Kawan-kawan, demi umat manusia. Serang. Serangga-serangga ini sudah keterlaluan. Beraninya mereka menyudutkan manusia sampai seperti ini. Kalau begini terus, gerbang tembaga tidak akan bisa bertahan. Tenang saja, aku punya cara untuk membereskan serangga-serangga ini. Terima kasih atas bantuannya, Senior Lu. Kami sangat berterima kasih, Senior Lu. Bos, ada kabar penting. Di dalam peta milik pasukan elit abis itu, kami menemukan lokasi cairan dewa yang misterius. Letaknya tepat di bawah jurang gerbang tembaga. Bagus sekali. Benar-benar keberuntungan yang tak terduga. Akhirnya apa yang kita cari ada di depan mata. Senior, akhirnya kita bisa mengumpulkan ketiga bahannya. Senior Lu, terima kasih telah memukul mundur laba-laba aneh itu. Tapi semua ini belum berakhir. Ada apa? Apa masih ada masalah lain? Di balik laba-laba aneh ini, sebenarnya masih ada seekor induk serangga tingkat SSS yang mengendalikan mereka. Dia bersembunyi di kedalaman jurang gerbang tembaga. Kita harus menghancurkan induknya untuk menghentikan wabah ini. Jika tidak, laba-laba itu akan terus muncul tanpa henti. Kebetulan sekali, aku memang berencana pergi ke bawah sana. Sekalian saja ku hancurkan induknya dan mengambil cairan dewa itu. Bos, aku ikut. Senior, biarkan aku menemanimu. Laba-laba mutan ini benar-benar jago menggali. Lihatlah, bahwa tanah ini jadi berantakan dibuatnya. Senior, bagi Anda, mereka hanyalah serangga kecil yang tak berarti. Tapi, kita tetap harus waspada. Bos, aku bisa merasakan hawa cairan dewa. Arahnya dari depan sana. Sepertinya sarang sang induk juga ada di sana. Anak-anakku. Serang, habiskan mereka. Hati-hati semuanya, lautan serangga ini terlalu padat. Kita harus segera menerobos. Serangga-serangga ini benar-benar mengganggu.
Aku harus mencari cara untuk melenyapkan mereka dengan cepat. Jangan panik, biar aku yang urus. Serap semuanya. Dasar pencuri licik. Berani-beraninya kau menyerangku dari belakang, nyalimu besar juga. Bagus, 5 serangga itu sudah mati. Cairan roh dewa sudah di tangan. Dan ketiga bahan itu akhirnya terkumpul semua. Senior, kita berhasil. Gerbang tungguan sudah aman. Bos, sekarang kita bisa kembali untuk memperbaiki segel kota itu. Ayo berangkat. Kita perbaiki segel itu sampai tuntas. Senior, ada laporan darurat dari gerbang Yanmen. Monster tingkat bencana, kada lava raksasa, sedang mengamuk. Seluruh kota hampir meleleh di telan lahar. Pasukan penjaga hancur lebur, mereka memohon bantuan kita. Apalagi sekarang. Kita baru saja membereskan urusan tongguan. Padahal aku ingin segera memperbaiki segel itu. Bos, gerbang Yanmen adalah garis pertahanan krusial bagi umat manusia. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Lagi pula, ada Jihamos. Kekuatannya adalah lawan alami bagi lahar kada lava itu. Hehe, raja ini memang yang terhebat. Baiklah, kita ke gerbang Yanmen dulu. Setelah kadal itu mampus, baru kita pulang. Senior lu datang, kita selamat. Kena kau? Berani-beraninya kau mengacau di sini, keparat. Mati kau. Xiao Bai, Xiao Qi, habisi mereka. Serangga pengganggu manusia. Lenyaplah dari muka bumi. Akhirnya selesai juga. Sekarang, ayo kita pulang. Senior, semua ancaman sudah teratasi. Sekarang kita bisa fokus memperbaiki segel kota dengan tenang. Ayo, jalan. Senior, gerbang Jiayuguan diserang secara misterius. Pemimpin sekte Shenyan meracuni formasi pertahanan. Dengan energi terkutuk. Para prajurit menjadi gila dan saling bantai. Sialan, pemimpin sekte itu lagi. Benar-benar parasit yang tidak tahu mati. Kita ke Jiayuguan. Kali ini, aku akan melenyapkannya selamanya. Lihat saja, siapa lagi yang berani menghalangiku merenovasi rumah. Maksudku, memperbaiki segel. Luping. Akhirnya kau muncul juga. Kupikir kau akan membiarkan tempat ini hancur. Kau benar-benar bajingan yang tidak tahu malu. Terus-menerus muncul hanya untuk membuatku muak. Padahal kau juga manusia, tapi kelakuanmu. Kau tega melakukan pembantaian ini? Apa kau sudah tidak punya hati? Kejam. Demi membangkitkan dewa, pengorbanan sekecil ini tidak ada artinya. Lagi pula, tujuanku memancingmu menjauh dari segel wilayah itu adalah agar anak buahku bisa menghancurkan formasinya. Dasar iblis, kami tidak akan membiarkan rencana busukmu itu berhasil. Hanya dengan kemampuan kalian, sudah terlambat. Mereka sudah sampai di sana. Sebentar lagi, segel itu akan hancur berkeping-keping. Awas, serangan. Mustahil, bagaimana mungkin kristal perunggu itu punya kekuatan sedahsyat ini? Bukan urusanmu, hari ini, aku akan melenyapkan parasit sepertimu demi umat manusia. Makhluk-makhluk rendahan ini takkan mempan melawanku. Luping, kau pikir hanya dengan ini kau bisa mengalahkanku? Jangan naif. Senior. Kingge, adik, hati-hati. Luping. Oh, Luping, kau pikir menghancurkan lencana itu akan mengubah segalanya? Benda ini. Apa kau benar-benar mengira kekuatanku akan hilang tanpanya? Desa ini benar-benar sudah busuk sampai ke akar. Pasti ada yang salah dengan segelnya. Sepertinya anak buahnya sedang mencoba merusak formasi itu. Tuan, segera perbaiki segelnya. Jika tidak, dunia ini akan hancur. Berisik, aku juga tahu itu. Mati saja kau di sini, Luping. Kingge, jangan takut. Berharap bisa menang dariku, lucu sekali. Aku tidak apa-apa. Aku masih bisa bertarung. Segelnya tidak boleh hancur. Aku harus segera menghabisi ketua ini dan kembali ke wilayah itu. Semuanya, bertahanlah, biar aku yang urus dia. Kingge, Hongye, lindungi aku. Aku akan mengeluarkan serangan pamungkas.
Baik. Luping, apa yang kau rencanakan? Mati kau. Luping, beraninya kau melukaiku. Akan kupastikan kau mati dengan mengenaskan. Mau kabur? Jangan harap. Sistem ditingkatkan. Kemampuan pamungkas terbuka. Sayap Dewa Iblis, pengendali penuh segel formasi. Menggabungkan fragmen pusaka menjadi senjata sempurna. Cermin langit, pedang pembasmi dewa, kemarilah. Luping. Aku abadi, aku takkan mati. Masih sombong juga? Padahal tubuhmu sudah hancur begini. Gak mungkin. Lo gak bakal bisa hidup lagi. Sampah-sampah ini. Pemimpin kalian sudah mati. Masih berani melawan, mati kalian. Akhirnya, zona terlarang aman. Umat manusia selamat. Cepat, kita harus segera perbaiki segelnya. Jangan sampai hancur lagi. Bahan-bahannya sudah siap. Guru, mulai ritual perbaikannya. Senior Lu, kami di sini untuk membantu menjaga zona ini. Bagus. Dengan bantuan kalian semua, kita pasti bisa melindungi tempat ini. Dan seluruh umat manusia. Ambil ini akan meningkatkan kekuatan kalian. Mari kita jaga zona terlarang ini bersama-sama. Tuan Hong, aku tahu dulu kalian adalah kelompok pembunuh bayaran dari kultus abis. Aku tahu kalian hanya terpaksa. Sekarang, apa kalian tulus ingin melindungi tempat ini? Kami bersedia. Nyawa kami taruhannya demi bos dan zona ini. Bagus, mulai hari ini. Kalian adalah pengawal inti zona terlarang. Mari kita berjuang bersama. Senior, selama ada Anda, musuh manapun pasti bisa kita kalahkan. Saudaraku, selama kalian ada di sisiku, aku jadi jauh lebih percaya diri. Asalkan bisa tetap di sisi bos. Dan melindunginya. Kalah pun aku tak peduli. Hahaha. Luping, sudah kubilang, kan? Aku ini abadi. Luping. Aku kembali. Kali ini, segel jurang terlarang itu akan kuhancurkan. Seluruh monster dan pengikut yang tersisa akan melancarkan serangan besar-besaran. Dan menjadikan planet ini wilayah kegelapan. Mimpi saja sana. Mimpi atau bukan. Kau akan segera merasakannya. Kali ini, kau benar-benar akan mati. Hancurkan segelnya. Biarkan kegelapan menguasai dunia. Sial, makhluk ini lihat sekali. Gak mungkin lo gak bisa mati. Sombong sekali, mari kita buktikan siapa yang lebih kuat. Cuma lawan lo, gak perlu pemimpin kami turun tangan. Kami pun sanggup mencabik-cabik tubuhmu. Wahai seluruh umat manusia. Senior Lu sedang memimpin kita melawan invasi kegelapan. Kumohon. Pisau dapur ini gila banget. Bukan cuma tajam luar biasa, tapi membelah musuh pun semudah memotong tahu. Masuk kalian semua. Biar kau tidak keluyuran kemana-mana. Dan hanya bikin repot saja. Duduk manis di situ, ya, luar biasa. Senjata dewa dari Senior Lu memang beda. Kekuatannya gila. Seluruh umat manusia di dunia ini. Senior Lu sedang memimpin kita semua. Untuk memukul mundur invasi abis. Kita harus kumpulkan kekuatan keyakinan sebanyak mungkin. Demi menambah kekuatan senior. Inilah kekuatan dari keyakinan umat manusia. Dahsyat sekali. Bos, serahkan sisanya pada kami. Pergilah. Dasar pengkhianat, beraninya kalian memihak musuh untuk melawan kami. Hari ini juga, akan kukirim kalian ke neraka. Kalian tak lebih dari sampah yang memuja monster. Dosa kalian sudah menumpuk. Hari ini adalah ajal kalian. Sistem komando sekte Xinyuan sudah hancur. Bola roh suci ada di depan mata. Mati kau, keparat. Jangan biarkan satupun monster ini lolos. Menghabisi mereka adalah misi kami. Sekarang, saatnya merebut kemenangan. Ini hanyalah pengorbanan kecil yang tak berarti. Begitu segelmu hancur, kau akan membusuk bersama mereka di liang lahat. Xiao Bai, aku akan menuntut balas atas darahmu.
Iblis, bayar nyawa Xiao Bai dengan nyawamu. Amarah kami adalah sumber kekuatan kami. Akan kucabik-cabik bajingan ini. Enyah kau. Dasar binatang buas. Sial, kalau terus tertahan di sini, rencana besar sekte bisa gagal. Senior, biarkan kami yang membereskan monster-monster ini. Fokuslah untuk menghabisi si ketua sekte itu. Bos, jangan khawatir. Serahkan barisan belakang pada kami. Fokuslah menghadapi si keparat itu. Dendam Xiao Bai. Dan kebencian umat manusia. Akan kita tuntaskan semuanya hari ini. Ketua sekte, serahkan nyawamu. Mustahil? Bagaimana mungkin pertahananku bisa ditembus? Tak ada yang mustahil. Dan hari ini, kau harus mati. Bos, habisi dia sekarang juga. Tidak mungkin. Aku sudah menjadi dewa. Kenapa aku masih tidak bisa mengalahkanmu? Sial. Aku harus segera kabur dari sini. Makhluk sepertimu takkan pernah mengerti. Apa itu kekuatan perlindungan umat manusia? Senior. Dasar jalang, enyah kau dari hadapanku. Cahaya Haotian, hancurkan segala kepalsuan. Ketemu, inilah titik lemahmu yang sebenarnya. Segel ini, begitu aku menghancurkannya. Riwayatmu tamat. Tidak, jangan. Kau tidak boleh membunuhku. Bos, hancurkan segelnya sekarang. Hentikan. Senior, Anda harus berhasil. Inilah kesempatan terbaik untuk menghabisi sang kultus. Aku tidak sudi, biarpun aku harus mati. Akan kubawa seluruh dunia ini bersamaku ke neraka. Segel aksara dewa. Jangan biarkan dia meledakkan gerbang abis. Jika tidak, semua perjuangan kita akan sia-sia. Benar. Kaulah harapan terakhir umat manusia. Senior, jangan menakutiku. Senior, Anda harus tetap hidup. Dunia ini masih membutuhkan Anda. Kingke, kau sudah sadar. Sudah. Sang kultus sudah mati. Dan gerbang abis pun telah tersegel. Luar biasa. Benar-benar hebat. Akhirnya, kita tak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Rumah kita berhasil diselamatkan. Jangan senang dulu. Meski aku mati, energi abis akan meresap ke dalam tanah. Lambat laun segel itu akan tercemar. Biarpun aku musnah, aku akan meninggalkan kutukan untukmu. Agar kegelapan abis bisa bangkit kembali. Kau pikir aku akan membiarkan itu terjadi? Akan kubasmi setiap sisa kegelapanmu sampai akar-akarnya. Bos, energi abis ini mulai meresap ke bawah tanah. Jika segelnya sampai tercemar, kita akan dalam masalah besar. Aku tahu. Senior, energi abis yang meresap bisa memicu wabah mematikan di bawah sana. Terlebih lagi, energi ini sangat sulit untuk dihilangkan. Membersihkannya tidak akan semudah itu. Gunakan cairan roh pusaka dan kekuatan pemurnian. Setelah semua ini bersih, kedamaian yang sesungguhnya akan tiba. Senior, aku akan terus mendampingi Anda membereskan sisa-sisa ini. Sampai tidak ada lagi ancaman yang tersisa. Bos, aku juga akan selalu berada di sisimu untuk melindungimu. Bersamamu, aku akan menjaga zona terlarang dan seluruh umat manusia. Kingge, gunakan kekuatan pemurnianmu untuk mengalirkan cairan roh itu. Lenyapkan semua hawa hitam ini. Kekuatan pemurnian, enyahlah, wahai kegelapan. Berhasil, semuanya, ayo lebih cepat. Bersihkan setiap sudut sampai tuntas. Begitu energi abis ini lenyap, zona terlarang ini akhirnya akan benar-benar aman. Energi abis telah musnah. Kehidupan kembali ke zona terlarang, kabut hitam pun sirna. Tanaman mulai tumbuh, monster-monster pun menjadi tenang. Mereka takkan lagi menyerang manusia. Luar biasa, umat manusia akhirnya bisa keluar dari balik tembok. Kita akan membangun masa depan baru di tanah ini. Ini semua berkat Senior Lu, tanpa dia, kita takkan mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Misi utama selesai. Zona terlarang telah dipulihkan sepenuhnya. Segel kota telah stabil selamanya. Tuan rumah dapat memilih, tetap tinggal di sini atau pergi ke dunia lain. Akhirnya, misi ini selesai juga. Tempat ini sudah aman. Umat manusia pun sudah selamat. Sistem, aku memilih untuk tinggal. Inilah rumahku. Aku akan menjaga tempat ini dan melindungi umat manusia. Lagi pula, di sini ada adik-adikku, Hong Ye, dan yang lainnya. Ada Ergou dan Dazuang juga. Aku tak sanggup meninggalkan mereka. Senior, aku akan selalu menemanimu. Berada di sisimu adalah keinginan terbesarku. Bos, kami semua akan melindungimu. Kami takkan membiarkan siapapun menyentuhmu. Cepat, ayo siapkan kedai kita. Kita sudah susah payah jadi terkenal. Ini saatnya jualan kita laku keras.